Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi baik, sehat tanpa kurang apapun. Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Goal, rilis pada tahun 2016. Film yang disutradarai oleh Stephen Gagan ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah skandal penipuan penemuan tambang emas pada pertengahan tahun 90-an di Busang, Kalimantan. Busang sendiri adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Penipuan ini sangat banyak merugikan para investornya hingga bernilai miliaran dolar di masa itu. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita simak alur ceritanya. Ini dia Goal, Cikijos. Di awal film terlihat Kenny West sedang memberikan sebuah jam tangan emas kepada Kay kekasihnya. Kenny adalah seorang anak pengusaha tambang emas yang sudah dilakukan oleh ayahnya secara turun-temurun. Saat itulah sang ayah memanggil Kenny untuk membicarakan strategi masa depan perusahaannya yang nantinya akan diwarisinya. Setelah 7 tahun kemudian, Kenny kini telah menggantikan ayahnya. Ia harus menjalankan perusahaannya di tengah situasi melemahnya ekonomi Amerika saat itu. Perusahaan Kenny yang terus mengalami penurunan memaksanya harus memindahkan kantornya ke sebuah bar. Dan puncaknya, Kenny harus mengalami kebangkrutan karena tidak ada satupun perusahaan pembiayaan modal yang mau meminjamkan uang ataupun berinvestasi di perusahaannya. Terlihat Kenny yang frustasi memukul setir dalam mobilnya, dan film Goal pun dimulai. Film dimulai di sebuah rumah. Kenny, penerus perusahaan emas yang bernama Waso yang didirikan oleh kakeknya, kini harus memutar otak untuk bisa keluar dari kebangkrutan. Bahkan ia kini tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah Kay kekasihnya. Namun ia tetap memiliki ambisi dan mimpi yang besar di dunia pertambangan, yakni menemukan emas. Tak ingin berputus asa, Kenny bertekad menemukan emas langsung ke sumbernya, yaitu Indonesia. Ia yang dulu pernah berkunjung ke Indonesia 5 tahun silam dan mempunyai seorang kenalan ahli geologis pertambangan yang sangat terkenal di Indonesia yang bernama Mike Acosta. Mike Acosta memiliki teori cincin api. Indonesia memiliki banyak titik api tersebut yang berpotensi terdapat banyak kandungan mineral yang berharga termasuk emas. Dengan bermodalkan uang hasil menjual jam tangan emas yang dulu pernah ia berikan kepada Kay, yang sekarang ia curi ditambah barang-barang lainnya, Kenny pun terbang ke Indonesia. Setelah sampai di sebuah hotel di Jakarta, ia pun menghubungi Mike Acosta untuk bertemu dan mengajaknya untuk mencari emas sesuai dengan teori yang Mike Acosta temukan. Awalnya, Mike tidak mau melakukan karena ia ragu melihat penampilan Kenny. Selain itu, selama ini tidak ada orang yang mempercayai teori yang ia ungkapkan. Namun setelah melihat kegigihan Kenny yang memiliki ambisi gila, ia akhirnya mengajak Kenny untuk terjun langsung mencari lokasi tambang emas. Scene berpindah di sebuah tepi sungai di pedalaman Kalimantan. Mereka berdua menaiki sebuah perahu ketinting menyusuri belantara hutan Kalimantan. Terlihat Kenny merasakan kekagumannya saat melihat sekelompok warga suku Dayak yang menambang emas secara tradisional di tepi sungai yang mereka lewati. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan perahu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki memasuki hutan rimba. Kenny yang saat itu terlihat kelelahan setelah melakukan pendakian di sebuah bukit, ia merasakan takjub dengan keindahan pemandangan lokasi tambang yang dimaksudkan oleh Mike. Kenny pun semakin yakin dengan penjelasan Mike tentang lokasi titik yang menurutnya mengandung emas. Scene berada di sebuah perkampungan suku Dayak. Kenny dan Mike pun membicarakan dana investasi yang cukup besar yang dibutuhkan untuk peralatan, biaya perizinan, dan tenaga kerja untuk memulai penambangan emas di sana. Kenny berjanji akan mencarikan uangnya bagaimanapun caranya. Setelah itu, Kenny menyodorkan kontrak perjanjian kerjasama yang ditulisnya pada selembar tisu kepada Mike, dengan presentasi hasil bagi rata masing-masing 50%. Setelah ditandatangani oleh Mike, Kenny menyuruh Mike untuk menyimpannya.
Kenny pun langsung pulang ke Amerika untuk mencari dana dari investor dengan menjual kisah ketenaran nama Mac Acosta sebagai ahli geologis penemu nikel terbesar dalam sejarah. Dan Mac pergi ke kota Kupang mencari peralatan tambang yang mereka butuhkan. Scene berpindah di lokasi calon tambang emas di Kalimantan, di mana Kenny dan Mac akan memulai pencarian emas. Setelah Mac menancapkan sebuah tongkat di mana titik pengeboran pertama akan dilakukan, para pekerja pun dengan serentak membersihkan lokasi, diiringi raut sumringah Kenny yang begitu percaya diri. Seiring berjalan waktu dengan para pekerja yang terus melakukan pengeboran, akhirnya laporan hasil uji lab sampel pertama yang dikirim pun datang. Namun mereka belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, para pekerja yang kelelahan yang terus dipaksa bekerja di tengah cuaca yang kurang baik pun meninggalkan mereka. Dan Kenny jatuh sakit terserang malaria yang sangat berbahaya. Kenny yang dalam kondisi sakit berbicara kepada Mac agar jangan membiarkan ia mati sia-sia di sana. Mac akhirnya berusaha membujuk para pekerja yang merupakan warga penduduk sekitar untuk kembali bekerja. Setelah melakukan pendekatan lebih dalam kepada warga di sana, Mac akhirnya berhasil membawa mereka kembali bekerja setelah ia memberikan sebuah solusi kesulitan air bersih yang dihadapi oleh para warga sekitar. Namun setelah beberapa saat, mereka kehabisan dana. Mac yang saat itu mulai putus asa, akhirnya dapat melanjutkan pekerjaan setelah Kenny melarangnya untuk menyerah dan menyerahkan sisa uangnya yang tinggal sedikit di kartu ATM. Setelah berjalan beberapa minggu, akhirnya kabar bahagia itu pun datang. Mereka berhasil mendapatkan laporan hasil lab yang sangat memuaskan, yaitu kandungan emas yang sangat besar 8 dari setiap on per ton. 1/8 of an ounce per licking. Scene berpindah di mana Kenny dan karyawannya sedang berpesta minum-minum di bar yang juga merupakan kantornya, merayakan kebahagiaan mereka atas temuan kandungan emas di Kalimantan. Keesokan harinya, Kenny mengajak Kay ke sebuah tempat di perbukitan yang indah, di mana ia akan membangun sebuah rumah impian mereka. Kabar penemuan tambang emas Kenny pun akhirnya menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang jurnalis majalah penggali emas mewawancarainya. Sahabat ayahnya yang bernama Cap yang dulu pernah menolak permohonan pinjamannya pun datang menawarkan diri untuk ikut serta berinvestasi di perusahaan Kenny. Kenny menyetujuinya dengan satu syarat, anak buah Cap yang bernama Lau menjadi asistennya, yang akan mengurus rekeningnya siap bekerja 24 jam penuh setiap harinya. Kenny pun kini bisa kembali memindahkan kantornya ke tempat dulu ayahnya berkantor. Berita penemuan tambang emas itu pun sampai ke perusahaan Walt Brown, perusahaan raksasa penanaman modal di bidang mineral dan minyak. Melalui perwakilan mereka yang bernama Brian, ia menelpon Kenny untuk mengundangnya datang ke kantor mereka membicarakan kerjasama. Saat Kenny dan Mac Acosta bertemu dengan manajemen Walt Brown, sempat terjadi perdebatan tegang yang dipicu oleh kemarahan Kenny terhadap Brian dan manajemen Walt Brown yang meragukan hasil penemuan mereka. Untuk meyakinkan mereka, Mac Acosta mengajak para bankir itu untuk datang langsung melihat lokasi penemuan emas di Kalimantan. Scene berpindah ke Kalimantan, di mana Kenny membawa 3 orang bankir untuk melihat langsung lokasi calon tambang emas mereka. Setelah melihat bagaimana proses penggalian dan pengiriman sampel emas ke lab oleh para pekerja tambang, para bankir lalu diajak ke sebuah tepi sungai untuk mencari emas dengan cara tradisional. Saat itulah seorang bankir menemukan sebuah bongkahan butiran emas sehingga membuat mereka menjadi sangat yakin dengan lokasi temuan Kenny dan Mac. Hal ini pula lah yang membawa perusahaan Kenny yang bernama Waso dapat melantai di bursa saham New York. Sambutan yang sangat baik dari para investor membuat saham Waso meroket di bursa saham Wall Street dan menjadikan perusahaannya terbesar tahun itu. Suatu malam, Kenny mengadakan sebuah pesta dan jamuan makan malam merayakan kesuksesan perusahaan Waso di sebuah hotel yang mewah. Saat itulah Kay merasa cemburu ketika ia melihat Kenny yang berbicara dengan seorang wanita cantik yang bernama Rachel, humas penanaman modal Walt Brown. Saat Kay pergi ke toilet, ia mendengar pembicaraan Brian dengan rekannya yang hanya ingin memanfaatkan Kenny.
Saat Kay kembali ke ruang pesta, ia melihat Rachel merayu Kenny. Kay yang marah pun datang menyampari mereka. Hal ini menyebabkan pertengkaran yang hebat di antara mereka berdua. Kay berusaha memperingatkan Kenny kalau mereka hanya akan memanfaatkan Kenny. Kay pun memilih pergi meninggalkan apartemen Kenny dan pulang ke rumahnya. Setelah berpisah dengan Kay, Kenny menjalani kehidupan mewahnya di rumah baru yang ia beli seharga $1 juta. Ia pun menjalin hubungan asmara dengan Rachel. Suatu ketika saat diadakan rapat Dewan Direksi pemegang saham Ward Brown, Kenny sangat marah dengan keputusan direksi Ward Brown yang akan menghapus sementara nama kepemilikan Kenny dalam perusahaan patungan kerjasama mereka. Tentu saja ia menolaknya. Hal ini menyinggung seorang taipan pemegang saham terbesar yang bernama Mark Hancock, taipan yang dekat dengan keluarga Soeharto di Indonesia. Tidak lama berselang, kabar buruk pun datang dari Mark di Tambang Kalimantan, di mana olah Kenny dalam pertemuan itu telah membuat Mark menggunakan kekuatan koneksinya kepada pemerintah Indonesia, sehingga operasi tambang mereka ditutup oleh aparat militer. Tidak lama berselang, izin eksplorasi tambang perusahaan Kenny pun dicabut dan diambil alih pemerintah Indonesia. Kabar ini tentu saja membuat saham Waso mendapat sentimen negatif sehingga turun drastis 50% dalam satu hari. Saat itulah Kenny yang sedang mabuk bermaksud menelepon Kay, namun sengaja tidak diangkat oleh Kay. Dari suara perekam telepon, Kay mendengar Kenny yang meminta maaf dengan penuh penyesalan. Mike yang marah dengan kekacauan yang dibuat oleh Kenny akhirnya pergi mendatangi Kenny yang saat itu tertidur di bawah telepon umum di teras bar. Sempat terjadi saling pukul di antara mereka. Setelah berhasil menenangkan diri, Mike menasehatinya agar tidak terjebak dan membiarkan dirinya berada dalam situasi masalah yang mereka sekarang hadapi. Scene berpindah ke Jakarta, di mana Kenny dan Mike mendekati Tommy anak Presiden Soeharto agar bisa membujuk ayahnya memberikan izin eksplorasi kembali kepada perusahaan Waso. Di mana dalam film ini Tommy digambarkan sebagai seorang pemuda yang menyukai kemewahan dan pesta. Tommy setuju bersepakat dengan mereka asalkan Kenny mampu melakukan uji nyali menyentuh harimau yang ada di dalam kandang harimau peliharaannya. Ajaibnya, Kenny berhasil mengusap kepala harimau penghuni kandang tersebut, sehingga kesepakatan 85-15% pun terjadi. Sementara itu, Brian yang saat itu mendengar kesepakatan yang berhasil diraih perusahaan Kenny dari atasannya merasa terkejut. Walau terdengar kecil bagian Kenny, tapi nilai 15% dari $30 miliar mampu membuat seluruh tubuh persendian Brian lemas. Ia telah menyanyiakan kesempatan bersama Kenny. Puncak kesuksesan Kenny akhirnya mendapatkan penghargaan pacul emas dari Badan Prospektor Nasional Amerika sebagai penambang emas terbaik di dunia. Ketika malam penghargaan itu tiba, Kenny yang juga ditemani oleh Mike Acosta memberikan pidato setelah ia menerima penghargaan pacul emas dan menceritakan di balik semua kesuksesannya. Saat itulah Mike keluar ruangan meninggalkan acara setelah menatap Kenny dengan tatapan penuh arti. Itulah terakhir kali Kenny menatap Mike Acosta. Kenny pun larut dalam pesta kebahagiaannya. Pada keesokan harinya, Kenny yang masih dalam kondisi mabuk di dalam hotelnya menerima kabar buruk melalui telepon. Dalam kondisi berpakaian acak-acakan, ia pergi menuju kantornya, di mana banyak orang dari para pemilik modal sudah menunggunya di depan kantor dengan raut kemarahan. Kenny pun sempat dipukul. Saat berada di dalam kantornya, Kenny baru mengetahui kalau sampel emas milik Mike yang diuji lab oleh Acer Independent tidak mengandung emas sama sekali. Mike Acosta dituduh telah melakukan kebohongan pada sampel yang sengaja ia rekayasa. Hal ini membuat banyak investor yang tertipu. Bursa saham pun juga akhirnya mengeluarkan saham Waso dari perdagangan. Sebuah kabar datang dari bawahannya Kenny kalau Mike Acosta selama ini telah menyimpan uangnya melalui saham perusahaan minyak, perbankan dan mineral di luar negeri yang bernilai $164 juta. Mike yang marah pun melempar gelas minumannya. Saat itulah petugas FBI datang untuk melakukan penyelidikan atas skandal penipuan investasi terbesar saat itu yang berjumlah miliaran dolar. Dan Mike Acosta menghilang dengan uang ratusan juta dolar bersamanya. Scene berpindah di dalam ruangan hotel tempat Kenny bermalam. Tampak ia diinterogasi oleh dua orang agen FBI yang bernama agen Levitt dan Bank. Setelah menceritakan bagaimana kerjasama antara dirinya dan Mike terjadi, agen itu menceritakan bagaimana nasib tragis yang menimpa Mike Acosta. Setelah menghadiri penghargaan yang diterima oleh Kenny, Mike Acosta pulang ke Indonesia. Ketika ia sampai di Indonesia, ia ditangkap.
Tidak lama berselang, ia ditemukan tewas di dalam hutan tanpa kepala yang diperkirakan jatuh dari helikopter. Banyak spekulasi pendapat yang berkembang. Ada yang berpendapat Kenny berhasil lolos setelah ia menyogok aparat dan lari dengan uang 164 juta dolar. Namun Kenny tidak mempercayai semua tuduhan yang diarahkan kepada Mac. Ia yakin ada sebuah skandal yang sengaja mengaturnya. Kenny akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti ikut melakukan penipuan yang dilakukan oleh Mac Acosta. Karena Kenny hanyalah seorang pemilik perusahaan. Scene berpindah di rumah Kay. Kenny yang kini telah kehilangan segala-galanya datang ke rumah Kay. Saat itulah Kay memberitahukan tentang kedatangan beberapa barang dan surat di rumahnya yang dialamatkan untuk Kenny. Ketika ia melihat tumpukan surat itu, ia menemukan sebuah surat yang dikirim oleh Mac Acosta yang mana di dalamnya terdapat sebuah tisu lusuh yang merupakan surat kontrak perjanjian mereka dan sebuah cek yang bernilai 82 juta dolar. Dan film pun usai. Oke para pecinta film, itu tadi sebuah alur cerita film Gold yang diangkat dari kisah nyata di bumi Kalimantan. Jika Anda suka dengan alur cerita film ini, silahkan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.